Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ataupun malam, dimanapun Anda semua berada. Perkenalkan kami dari kelompok satu dari mata kuliah Jaringan Komputer. Kami sini akan sekiranya mempresentasikan kira-kira apa saja yang ada di jurnal yang sudah kami review ini. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Tazul Fahrizan, dan di sini ada teman saya Muhammad Ilyas Syahri Lanang dan juga Adam Syah Pranawalidin. Selanjutnya adalah saya akan membacakan siapa sekiranya autor dan juga di jurnal mana jurnal ini diterbitkan. Autor dari jurnal ini yang pertama adalah Putri Ananda Khairunisa, penulis keduanya adalah Nurul Anissa, yang ketiga adalah Jadiaman Parhusib. Jurnal ini diterbitkan pada Jurnal Teknik, Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika, volume 4, nomor 2, Oktober 2024. Mungkin untuk DOI-nya tertera pada layar ini, dan juga untuk judul penelitiannya akan dilanjutkan oleh teman saya Anang. Tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, baik. Jadi pada jurnal ini, judul pada jurnal ini yaitu penerapan teknologi SDN atau singkatan dari Software Defined Networking untuk meningkatkan keamanan jaringan perusahaan. Oke, autor dari jurnal ini ada tiga yaitu Putri Ananda Khairunisa, yang kedua Nurul Anisa, yang ketiga eh, Jadiaman Karhusip. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang pada jurnal berikut ini. Seiring meningkatnya kompleksitas dan ancaman pada jaringan perusahaan, teknologi jaringan tradisional dianggap tidak lagi memadai. SDN hadir sebagai solusi dengan pengelolaan jaringan terpusat dan lebih fleksibel, terutama dalam menghadapi serangan siber seperti DDoS. Kemudian, eh, rumusan masalah pada jurnal ini, bagaimana penerapan teknologi SDN dapat meningkatkan keamanan jaringan perusahaan, khususnya dalam mendeteksi dan pencegahan ancaman siber. Kemudian tujuannya itu mengeksplorasi bagaimana integrasi teknologi seperti DPI atau Deep Packet Inspection, IPS, Intrusion Prevention System, dan otomasi konfigurasi dengan SDN dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan perusahaan. Kemudian selanjutnya untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya Adam. Oke, akan saya lanjutkan ya di sini. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini itu yang pertama itu sudah tertera di sini yaitu studi literatur berbasis data sekunder di mana peneliti menggunakan data-data penelitian yang dikumpulkan daripada tadi yang dinamakan DPI yaitu di Packet Inspection dan juga IPS. Lalu sumber-sumbernya itu ada dari jurnal ilmiah dan juga studi kasus terkait SDN, DPI, IPS, dan juga otomatisasi jaringan. Nah, lalu analisis yang dilakukan pada metode penelitian jurnal ini, yang pertama itu ada evaluasi efektivitas teknologi yang digunakan untuk mendeteksi, mencegah serangan, dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi hasil penelitian dari paper ini itu adalah SDN atau Software Defined Networking itu memberikan efisiensi manajemen jaringan hingga 30% dan mendukung integrasi perangkat lintas vendor. Lalu ada DPI meningkatkan deteksi ancaman hingga 25% meski dapat menurunkan throughput. Lalu IPS mampu mendeteksi hingga 97% serangan tapi menambah beban pemrosesan jaringan. Lalu ada otomatisasi konfigurasi menggunakan Python dan juga Mikrotik menurunkan kesalahan manusia hingga 50% dan mempercepat penyebaran jaringan. Lalu yang terakhir yaitu tujuan utama ya daripada penelitian ini yaitu penanganan DDoS berbasis open flow mampu memblokir 95% serangan sebelum mencapai server utama. Nah, mungkin demikian hasil penelitian yang sudah saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Atta. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya adalah SDN terbukti efektif untuk meningkatkan keamanan jaringan dan efisiensi operasional. Namun, tantangan seperti penurunan throughput akibat inspeksi perlu dioptimalkan. Dan untuk saran kepada penelitian selanjutnya adalah integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk deteksi otomatis. Jadi, pada AI ini lebih diperbesar
persentasenya untuk mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua adalah pelatihan SDM IT agar bisa memanfaatkan SDN secara lebih maksimal. Dan juga yang terakhir, penelitian lanjutan untuk implementasi pada jaringan berskala besar, tidak hanya terbatas pada DPI dan IPS. Mungkin sekian sajalah penjelasan kami terhadap jurnal ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.